Mungkin kita masuk pertanyaan ketiga nih Kang. Iya. Ini juga ada dari Kang Reza nih. Oke. Dia nanyain, wah agak panjang nih pertanyaan Kang. Oke. Kang Reza ini nanya seputar, nah ini seputar trading nih. Kang, apa yang dimaksud dengan money management dalam trading? Iya. Terus yang keduanya untuk pemula seberapa besar modal awal nih untuk melakukan trading di future market dan bagaimana tipsnya? Wah, ini lengkap banget nih. Ini satu pertanyaan kayak satu episode nih kan. Minta dimentorin langsung trading ya. Iya. Kang, mungkin yang pertama dulu Kang nih. Money management nih dalam trading. Iya, oke. Saya selalu mikirnya gini, trading itu kayak kita main game. Ya. Kita main game kan kalau misalkan main game RPG gitu, ada karakternya kan ada darahnya ya, ada nyawanya ya. Iya, ada HP-nya. HP-nya, ya. Nah, money management itu gimana kita memanage si HP-nya kita gitu. Yeah. Maksudnya ya kan kita punya uang. Contoh aja nih, ini ceritanya dulu. Saya punya duit buat trading misalnya berapa? 10 juta. 10 juta lah Ceritanya ya, 10 juta. Money management itu gimana caranya saya masih bisa hidup setelah saya trading selama 6 bulan dan mungkin udah melakukan 100-200 kali trading tapi duit 10 jutanya nggak habis. Gampangnya mah kayak gitu. Itu dulu aja ya Kang ya? Itu. Jadi money managementnya mulai dari pokoknya si duit ini diatur. Ya. Karena trading mah ya let's get real ya. Maksudnya sejago-jagonya kita dalam menganalisa pasti ada 1-2 kali saatnya kita loss gitu kan. Pasti ada. Pasti itu. Dan sedisiplin-disiplinnya kita ada saatnya kita dalam tanda kutip bodoh gitu. Iya, Pengen balas dendam dan segala macam. Nah, itu harus dijaga sama money management gitu. Jadi contohnya money management tuh saya punya 10 juta. Terus dalam waktu 6 bulan diperkirakan ya kira-kira aja ini saya akan melakukan 100 kali trading. Gimana caranya saya nggak habis 10 jutanya. Jadi cara paling gampang gimana? Ya kalau biar nggak habis, saya dengan 10 juta itu sekali trading saya nggak boleh lebih dari 1% dari 10 juta tadi. Atau berarti kalau di persenin 100.000. Oh, berarti dibatasi ya? Dibatasin. Ya? Jadi misalkan saya trading 100.000, terus saya loss semua ceritanya gitu. Berarti saya sisanya kan 10 juta kalau 100.000 9 juta 900 sekian gitu kan. Loss lagi, loss 200.000, gitu aja terus. Duit saya baru habis pas udah 100 kali trading. Betul. Tapi kan nggak mungkin kita 100 kali trading loss semua. Itu namanya dikutuk namanya. Iya. Ya jadi minimal dalam 100 kali trading itu kita nggak habis gitu misalnya kayak gitu. Jadi gampangnya makanya money management itu adalah gimana kita mengatur HP kita, darah kita biar nggak habis gitu kayak gitu sih. Karena kalau kita bisa bertahan dalam trading dalam waktu yang cukup lama, pasti ada 1 atau 2 yang profit yang jackpot pisan. Itu kan nanti ketutup semua gitu. Betul. Ya kalau yang masalah win sama loss mah lebih kepada statistik kan gitu kan. Betul. Ya tapi pasti ada 1 yang jackpot dan pasti ada kesempatan di mana kita kemungkinan di mana kita loss gede. Nah, money management itu menghindari loss yang gedenya itu. Oke, karena sudah dibatasi tadi ya kan. Iya. Karena trading mah kan kemungkinannya cuma 5 gitu kan. Loss besar, loss kecil, break even, profit besar, profit kecil. Betul. Kalau ini udah nggak ada, ya tinggal statistik dari 4 ini aja dan nanti akan bertumbuh si akun kita. Jadi money management tuh kalau misalkan contoh gampangnya saat kita mau trading yang diresikokannya berapa persen, gitu aja. Jadi dari 10 juta jangan langsung masukin 10 juta. Ya masukin tadi kalau beberapa akun-akun di atau influencer forex biasanya bilang money management itu 0,5 sampai 5% sekali trading. Iya. Kalau saya pribadi biasanya saya pakai 1 sampai 2%. 1 sampai 2%. Iya. Jadi kalau tadi saya bilang kalau dari 10 juta saya sekali meresikokan ya. Meresikokan maksudnya mungkin saya bisa masuknya 1 juta, tapi kalau kena stop loss atau apa-apa saya hilangnya maksimal 100.000 atau 200.000. 2% dari modal tadi ya? Iya, 1 sampai 2% kalau saya biasanya gitu. Kalau orang banyak yang bilang antara 0,5 sampai 5%. 5% tapi udah kegedean sih. Gede banget sih. Gede, ya, iya. HP-nya agak lumayan tuh. 10 kali loss aja udah 50%. Betul, berarti. iya. Dan money management tuh ngejaga dari kalau di trading itu ada istilahnya flip. Oh, flip ya. Flip tuh misalkan kalau kita resiko terlalu gede tadi ya, misalkan pakai 5% resikonya, loss 2 kali aja udah 10%. Iya, udah keras. Biasanya dari situ kita udah rusak mentalnya. Wah, langsung barbar pengen balik lagi. Ngaruh juga ke psikologi langsung nih gara-gara loss gede. Flip tuh langsung ibaratnya ya itu tadinya saya udah disiplin, saya misalkan udah tahu nih trading saya udah jago pisan. Saya masuk kalau misalkan nge-cross over moving average. Udah disiplin nih. Udah ada planningnya nih strateginya. Plannya udah selesai, tapi ya lagi loss aja gitu. Tapi lossnya gede, kadang-kadang manajemennya nggak dijaga.
oh langsung barbar, bodo amat aturan yang tadi tabrak semua. Itu namanya flip. Jadi money managementnya juga ngejaga buat kita nggak ngeflip gitu tadi. Tuh, ini yang berpengalaman aja bisa seperti itu ya. Oh masih sering. Itu disiplin itu memang susah banget ya, apalagi di trading nih. Iya. Nah itu mungkin money management itu teman-teman ya, saya setuju sama Kang Kurnia itu memang menjaga mental kita kan. Iya, betul. Karena kalau mental rusak, kitanya pengen balas dendam, rugi 10%, pengen balik 10% atau mungkin jadi plus 20% itu jadi barbar, all in aja nantinya kayaknya. Dan itu nggak bagus kalau best case skenario-nya kan bakal balik. Iya. Kalaupun itu balik, itu juga udah rusak mental kita. Lama-lama kita ketagihan pengen lagi kayak tetap aja sudah menyalahi dan suatu saat bisa repeat ya. Dan bakal ketagihan karena ketagihannya bakal ngerasa oh ya udah kemarin nggak ikut aturan bisa menang kok, nggak ikut lagi aja gitu. Nah itu bahaya. Nah itu jadi memecahkan apa yang udah kita rencanakan di awal. Betul. Disiplinnya jadi nggak ada ya Kang ya. Iya, kalau gagal ya kita tambah terpuruk aja gitu kan. Jadi ngeflip itu tuh bahaya banget sih, itu harus dihindari. Jadi mungkin buat teman-teman bisa usahakan money management tadi ya. Jadi resiko tuh mungkin kalau buat yang masih pemula 0,5 sampai 1%. Oke. Saya kadang-kadang 2% pun masih udah agak ngeri sedap gitu ya. 1 sampai 2%. Termasuk agak besar ya 2% ya. Iya, betul. Nah, terus begitu udah ada loss gede, pasti ada perasaan dalam diri tuh anjrit harus balik nih. Jadi nggak tenang ya. Nah, itu yang susah sebenarnya. Kedisiplinan sama yang mungkin yang membedakan antara trader yang sukses sama enggak tuh pas udah di situ, gimana kita nggak maksain biar nggak trading gitu loh. Bisa menahan berarti Kang ya. Menahan ya, sebenarnya kalau gampang mah udah kayak gitu aplikasinya uninstall dulu deh. Chill dulu lah ya. Iya, udah di close, uninstall dulu deh gitu. Karena kalau nggak penasaran terus gitu. Iya, panas soalnya. Iya, saya sering banget kayak gitu kan. Misalkan yaudah saya udah tahu nih, oh saya yakin banget nih bakal profit nih. Taunya loss. Iya. Oh yaudah nggak apa-apa. Trading berikutnya loss lagi. Trading berikutnya loss lagi. Wajar sih 3 sampai 4 kali berturut-turut masih agak wajar. Cuman biasanya kalau udah ketiga tuh mulai gatel. Ini berikutnya harus comeback nih, harus comeback. Harus cuan nih. Tek ceritanya tek cuan, balik lagi akhirnya modal saya itu kan. Nah yaudah. Trading berikutnya loss lagi. Gatel pasti kan. Pengen nyoba lagi, loss. Dan itu biasanya mulai nggak sabaran. Misalnya biasanya kalau kita trading mungkin wajarnya orang pakai time frame 1 jam atau 30 menit misalkan gitu ya. Kadang-kadang mulai gatel turun ke 1 menit. Aduh ini bisa sampai nurunin time frame ya. Iya. Nurunin time frame nggak ibaratnya sinyalnya belum masuk, kita udah masuk gitu. Tapi ini bakal naik nih. Pencet buy gitu. Taunya turun. Aduh, ini kayaknya bakal turun deh. Ganti pencet sell. Taunya enggak, balik lagi. Ya itu dari fee-nya aja udah hilang berapa gitu dari situ. Itu udah kelihatan juga mental udah kena gitu. Iya, biasanya kalau udah kayak gitu, ya makanya saran saya begitu loss kayak gitu, udah uninstall dulu deh. Tenangin dulu aja gitu ya. Iya. Ya uninstall, ngumpat atau apa biasanya ya udahlah gitu. Tuh, teman-teman kalau misalkan ada teman-teman nih, ini cerita di Kang Kurnia nih, dia udah 2017 tuh udah trading, udah berpengalaman juga. Nah, untuk teman-teman yang memang mungkin lagi bukan harinya aja mungkin ya Kang ya. Kalau strict misalkan 3 kali sampai 4 kali berturut-turut tuh jangan dipaksain, mending tutup laptop, tutup HP, mending chill dulu aja lah. Kopi apa kayak nonton dulu apa, uninstall kalau perlu aplikasinya buat ngedinginin kepala, karena ya itulah kita kan namanya manusia ya Kang ya. Yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan dan ada emosi juga gitu. Betul. Pasti sejago apapun kita, sedisiplin apapun kita pasti ada celah lah. Nah itu dari kitanya yang mawas diri aja gitu Kang ya. Wah ini insight yang bagus banget nih. Sebenarnya sama curhat juga sih. Tuh, sejago-jagonya trader itu pasti ada aja caranya. Ada kesempatan kayak gitu. Ada. Bisa kita jadiin contoh nih, Mas Pur nih, jadiin contoh supaya menjaga mental psikologi kita agar stabil, dan jangan lupa juga money manajemennya dibatasi teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman memang tadi kan kata Kang Pur tuh kalau untuk yang awal-awal tuh dibatasi 0,5% sampai 1%. Jadi kalau misalkan udah floating loss 0,5 sampai 1% ya udah cut loss aja gitu. Toh kita trading tuh bukan cuma sekali 2 kali, tapi kan kita pengen panjang ya. Gitu. Itu tuh teman-teman ya. Perhatikan nih untuk yang nanya juga nih, ada Kang Reza ya. Kang Reza tuh kata Kang Pur ya. Jangan terlalu overtrade, bahaya. Ini ada juga nih pertanyaan dari Kang Reza nih yang tadi kalau untuk pemula nih Kang, baiknya nih modal awalnya berapa sih? Tapi dia nanya spesifik di futures market nih Kang, gimana Kang?
Kita bahas kripto dulu ya. Oke. Kalau pemula, jangan futures. Jangan futures. Sebenarnya gini, kalau kita di kripto, mungkin 90% dari kita lebih baik udah aja beli terus diemin gitu. 2 tahun cuan jadi kaya. Kalau pengalaman saya sih kayak gitu ya. Jadi kalau pemula mau ke futures itu, kalau ditanya modalnya berapa, saya sering ngelakuin challenge kok. Misalkan saya deposit $10, seminggu $10 jadi 500, sering itu saya kayak gitu. Tapi kan itu duitnya kecil banget, sama ya udah kalau hilang ya udah gitu. Dan saya di luar $10 itu masih ada duit lagi kan, jadi aman. Tapi kalau kadang-kadang kalau ngomongnya pemula futures lalu pengen trading lagi, itu kayaknya udah pengen kalau saya lihat dari kata-katanya pengen nutupin yang nyangkut ya gitu. Udah pemula langsung ke futures ya. Jangan. Ini ngomong-ngomong kali ini mungkin banyak juga teman-teman nih yang nggak tahu nih. Emang apa sih perbedaan sama futures sama jenis trading yang lain yang biasa itu gimana nih kan? Gampangnya gini, spot mah kita benar-benar punya asetnya. Saya beli Bitcoin. Misalnya kalau spot ya saya beli Bitcoin di kemarin harganya berapa? Misalkan di $30.000. Saya beli 1 Bitcoin. Ya itu saya punya Bitcoinnya gitu. Kalaupun harganya turun, si Bitcoinnya misalkan dari 30.000 jadi 10.000, saya masih punya Bitcoinnya dengan harganya yang lebih rendah. Ya kayak kita beli mobil, saya beli mobil Avanza 150 juta, terus harganya turun 100 juta, ya udah saya masih tetap punya Avanzanya. Asetnya dipegang benar-benar ada ya Kang ya. Betul. Nanti pas naik dijual. Itu namanya spot. Nah kalau futures itu kan lebih kepada keperbedaan harga, sama kita bisa melakukan yang namanya leverage. Contohnya, tadi kan 1 Bitcoin 30.000, tapi duit saya cuman $300 nih. Kalau secara teori saya cuma bisa beli 0,01 Bitcoin atau kan gitu makan. Nah, kita bisa menggunakan ibaratnya pinjem duit dari broker sehingga bisa duit kita seolah 100 kali lipatnya. Saya pinjem dengan leverage-nya kali 100 tadi. Jadi $300 saya dikali 100 jadi 30.000. Saya bisa beli Bitcoin itu, tapi resikonya full di margin saya atau di duit saya. Yang $300 tadi ya. Resikonya full di situ. Jadi begitu udah resikonya udah kena full di saya, broker nggak mau tahu, harus diselesaikan transaksinya, di settle istilahnya. Jadi ibaratnya kalau misalkan saya beli dari $300, terus saya beli Bitcoin $30.000 dengan leverage 100 kali ya, harga Bitcoin naik 1%, berarti kan naik $300. Nah $300-nya nggak apa-apa buat saya, jadi $300 saya jadi $600 atau saya jadi cuan 100% gitu. Tapi kalau Bitcoin turun 0,5%, turun $150, $150 itu dibebankan ke duit saya tadi, jadi $300 saya rugi jadi $150. Oh gitu, jadi agak berbahaya ya kan? Jadi kalau kayak gitu. Ya turun 100% kan tinggal 100 kan? Betul. $300 saya harus dihabisin. Diambilnya floatingnya dari yang 30.000 itu ya. Padahal modal kita cuma $300. Oh itu high risk banget ya kan? High risk, tapi high reward. Makanya tadi saya bilang kalau futures bagusnya modal berapa? Kalau futures mah jangan difokusin untuk mau utama gitu ya, atau trading for living. Karena saya sempat bilang tadi kan, saya sok nge-challenge gitu, deposit $10, seminggu jadi $100, seminggu jadi $50, itu gampang gitu. Tapi ya kadang-kadang $400 jadi nol lagi atau jadi habis lagi gitu, karena itu high risk high reward gitu. Kayak gitu futures tuh. Teman-teman tuh kalau untuk yang pemula awal di dunia tradingnya apalagi kripto tuh ya lebih baik jangan coba di futures market karena high risk high reward tadi ya. Saya sendiri baru main futures itu di 2021 tengah-tengah sebenarnya. 2021 tengah-tengah. Lainnya spot, terus saya kan main farming kayak gitu kan. Yang itu baru di situ. Futures tuh, dan itu tuh saya karena pengen memanfaatkan harga dari pasar turun. Kan ada istilah short ya. Jadi short itu gampangnya short itu gini. Saya yakin Bitcoin bakal turun. Lalu saya pinjam ke broker nih 1 Bitcoin. Saya pinjam 1 Bitcoin, lalu saya jual. Jual, nanti pas harganya turun dari 30.000 jadi 20.000 gitu kan. Saya beli balik. Saya punya 1 Bitcoin dan ada selisih kan. Bitcoinnya saya balikin ke broker, duitnya selisihnya buat saya. Gitu. Tapi kalau harganya naik, ya tetap ada satu waktu di mana saya harus ngebeli Bitcoinnya itu dan nombokin. Gitu. Jadi waktu itu saya nyobain futures juga karena saya pengen tahu ngerasain pas turun cuan gitu. Betul. Dan akhirnya ya bisa juga. Dan sampai sekarang ya dulu makanya tadi saya bilang cerita flip dan segala macam itu dari saya mencoba futures tadi gitu loh. Yang makin kesini makin kerasa futures itu sebenarnya untuk pemula resiko yang nggak perlu. Resiko yang nggak perlu. Di garis bawahi ya teman-teman. Futures itu untuk pemula tuh resiko yang nggak perlu di kripto. Karena kalau di kripto sebenarnya gini ya. Kalau kita lihat apalagi belakangan ini ya,
tiap hari kalau kita lihat di aplikasi trading kita gitu ya, lihat di Upsidebit gitu, tiba-tiba ada yang plus 30%, plus 20%, sehari gitu. Ngapain dileverage lagi? 30% udah oke banget ya. Itu di pasar saham 30% udah masuk berita berapa kali? Udah rame ya gitu ya. Naik 30% sebulannya udah masuk berita banget gitu. Iya, 30% sehari, besoknya habis 30% naik lagi 20%. Ya udah nge-futures tuh ngapain? Jadi tapi kan 30% itu bukan langsung dari sini langsung naik 30%, kan ada gininya dulu, ada gininya dulu. Pasti. Gitu. Nah, kalau kita maksain nge-futures, ya oke kalau kita dapat gitu ya. Misalkan kita pakai leverage berapa 10 kali. Berarti kan 30%-nya jadi 300%. Ya. Tapi pas lagi ke gininya habis duit kita nanti. Benar, pas lagi ke gocek ke bawahnya habis duit kita. Jadi makanya saya bilang futures itu resiko yang nggak perlu kalau buat pemula. Tuh, berarti mending stick aja di spot market lah. Kalau gampang spot. Kalau saya lihat kan ya, itu kayak di exchange lokal nih yang resmi sama Bapepti itu kayak ada beberapa toko kripto, Indodax, Reku dan lain-lain. Itu semuanya spot ya Kang ya? Karena setahu saya kalau nggak salah futures itu belum boleh di Indonesia. Belum boleh ya di Indonesia. Iya. Tuh. Iya, itu per 2021 ya. Sekarang saya nggak tahu. Terakhir setahu saya 2021 futures itu nggak boleh di Indonesia. Oke. Ini itu insight banget nih untuk teman-teman ya. Jadi jangan kalau misalkan teman-teman baru awal di kripto atau di dunia trading mau langsung nyemplung tuh lebih baik di spot dulu ya kan. Jangan di futures karena resiko yang nggak penting lah. Kalau misalkan teman-teman ibaratnya mau nyoba ya silahkan aja, tapi menggunakan dana yang emang siap-siap hilang karena itu high risk dan dikit. Karena kadang-kadang gini, kita kadang-kadang kalau orang kan suka bilang invest what you can afford to lose gitu ya. Betul. Karena yang orang kalian sempat hilang. Tapi masalahnya manusia itu suka ngebohongin diri sendiri. Sok saya masuk 10 juta, oh nggak apa-apa saya ngerasa ini hilang. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Ya udah tadinya udah pasrah 10 jutanya masa hilang. Tadi udah nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Tek cuan aja jadi 20 juta. Begitu udah tahu duit, jadi nggak rela deh itu hilang tuh. Jadi begitu udah nggak tahu itu 20 juta, marupnya keluar misalkan nambah jadi 50 juta. Marupnya pasti keluar lagi kan. Jadi greedy ya. Terus tahu-tahu ngeflip aja kayak tadi. 50 jutanya jadi 5 juta misalkan. Waduh. Sebenarnya mah bisa balik. Terus ngerasa tadinya awalnya kan ya udah saya hilang nggak apa-apa. Tapi jadi pasti bakal penasaran. Deposit lagi biar kembaliin si 5 juta tadi hilang. Nah, itu tuh. Pakai duit yang tadinya nggak oke buat hilang, dibiarin aja masuk gitu. Nah itu yang bahaya. Karena jadi kalau istilah invest what you can afford to lose itu kalau menurut saya ya itu cuma nasihat yang bagus aja gitu. Karena manusia pada dasarnya ya suka ngebohongin diri sendiri gitu. Prakteknya susah ya kan? Ngebohongin diri sendiri pasti ada aja gitu caranya. Atau yang penasaran 10 juta udah nggak apa-apa ini hilang udah. Tahu-tahu loss aja hilang beneran. Pasti nggak terima. Pasti oke lah walaupun awalnya emang ya udah ini mah hilang nggak masalah, tapi pas udah kenyataannya hilang agak nyelak juga gitu. Terus penasaran akhirnya ngambil duit dari yang harusnya dipakai buat sekolah anak dimasukin modal nikah uang dapur dipakai. Itu yang bahaya kan manusia suka ngebohongin diri sendiri ya itu tuh. Jadi memang faktor psikologis itu di dalam dunia trading itu sangat penting banget ya Kang ya. Apalagi misalkan kita sedisiplin apa kita menjaga strategi kita, money management kita itu pasti ada beberapa momen itu yang kita ada celahnya sehingga kita ya tadi kata Mas Kur bilang ngeflip tuh yang asalnya kita disiplin jadi agak barbar nih itu teman-teman. Makanya itu yang tadi Mas Kur bilang itu Kang Kur bilang tuh pengalamannya sangat berharga ya apalagi buat kita nih misalkan yang baru pemula itu dicontoh nih, ternyata yang udah berpengalaman aja di 2018 tuh masih kena aja gitu. Nih, masih suka gitu nih, apalagi yang pemula-pemula ya kan ya. Psikologi nih teman-teman diperhatikan. Itu semoga menjawab ya Kang Reza tuh dari pengalaman langsung pribadi nih dari Kapur. Gampangnya sih gini kalau ditanya mau trading for living di kripto, gak usah futures udah. Spot dulu aja. Gini, siapa namanya Kang Reza ya? Kang Reza ya. Punya kerjaan. Misalkan anggap aja ada gaji gitu. Setiap bulan sisihnya 2 juta, 3 juta gitu. Kalau misalkan udah semua kebutuhan yang terpenuhi, beli spot, udah gitu aja terus gitu. Nyicil beli gitu ya. Nyicil. Nah, si kripto ini kan selain futures ada yang lain. Ada staking tadi, ada yield farming, ada main di DEX, ada segala macam. Ke situ aja gitu. Wah, ini menarik nih teman-teman nih. Pasti banyak teman-teman yang penasaran. Wah, ternyata
trading tidak bukan hanya di spot future, tapi ada juga dapat yang kayak tadi nih passive income kayak staking gitu. Ada yang farming, ada juga yang kita bisa di DEX kita bisa cari cuan juga nih. Wah ini pasti banyak teman-teman yang pengen tahu nih kan caranya itu. Mungkin nanti ya episode selanjutnya teman-teman akan kita bahas ya bagaimana cara mendapatkan profit tanpa trading di cryptocurrency gitu, karena jalannya tuh banyak teman-teman, tadi udah di spill beberapa sama Kang Pur. Mungkin next episode kita bakal bahas gitu. Bisa. Oke, itu Kang Reza ya, diperhatiin tuh, ini pengalaman pribadi dari Kang Pur, semoga bisa bermanfaat buat kita juga nih.